Selamat datang dalam dialog kebangsaan. Pendidikan adalah komponen penting untuk membangun peradaban bangsa. Maju mundurnya sebuah pendidikan tergantung kualitas pendidikan di peradaban itu sendiri. Kali ini kita akan berbincang dengan praktisi pendidikan. Beliau juga Direktur Karakter Holding Center, juga menjabat Ketua Dewan Pakar Kahmi Bojonegoro, dan sudah menelurkan 37 buku. Beliau adalah Dr. Roli Abdurrahman, SAG, MAG. Selamat Pak Abdurrahman, kita berjumpa di Dialog Kebangsaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, menajamkan visi kebangsaan kita dan komitmen untuk membangun bangsa menjadi lebih baik. Ya, oh iya, gimana ini bisa terjun dalam dunia pendidikan itu? Itu jalan takdir ya, karena kita dulu punya cita-cita pengen menjadi guru. Guru itu kan ada banyak level, ada guru masyarakat, ada guru bangsa, ada guru dalam pengertian sebagai profesi. Tapi pada akhirnya yang paling dekat adalah guru sebagai profesi. Kami terjun menjadi guru sejak tahun 1995, jadi udah lumayan matang waktu itu. Sampai sekarang, sehingga kalau dihitung masa kerja itu sudah 26 tahun hitungan kami menekuni bidang pendidikan. Tetapi secara minor kami berkecimpung di pendidikan madrasah. Sehingga kalau di dunia kita ini kan ada pendidikan sekolah, ada pendidikan non-sekolah, non-formal, di sekolah pun ada pendidikan madrasah yang sebenarnya sama itu levelnya dengan sekolah. Apa sebetulnya yang mendorong begitu terjun dalam dunia pendidikan itu? Hobi atau apa itu kira-kira? Orang di dalam hidup itu biasanya mendasarkan pada 3 hal ya. Yang pertama adalah nalar. Nalar seseorang itu akan menuntun seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka dulu di usia anak-anak kita diajari untuk bercita-cita, itu sebenarnya kan membangun nalar kan. Nah yang kedua dari nalar itulah pikiran-pikiran kemudian turun ke nurani. Nah nalar ingin menjadi guru, kemudian memunculkan nurani menjadi guru, kemudian yang ketiga akhirnya terbangun oleh habit menjadi guru. Terbangunlah namanya naluri, bolak-balik mulang, akhirnya mulang itu ternyata membahagiakan. Terlebih lagi mengajar itu punya yang namanya jariah, beda dengan profesi yang lain. Sehingga guru, dosen, pelatih, mentor itu punya nilai ilmu jariah karena memanusiakan manusia. Diajari dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak cakap menjadi cakap. Itulah yang kemudian menggerak saya terjun di dunia pendidikan. Pendidikan ini kan komponen penting untuk membangun peradaban bangsa ya. Betul, betul. Dan maju mundurnya sebuah bangsa itu sangat tergantung kualitas pendidikan itu sendiri. Betul. Kebijakan pemerintah lewat Menteri Pendidikan ini kan kebijakannya kan membuat konsep tentang Merdeka Belajar. Bagaimana ini tentang penjelasan Merdeka Belajar ini? Sebenarnya konsep Merdeka Belajar itu kan melengkapi konsep-konsep sebelumnya. Kalau kita melihat misalkan paradigma kurikulum katakanlah di tingkat sekolah itu ada kurikulum 2013. Pakar pendidikan menyebut di kurikulum 2013 itu sudah menggambarkan totality pendidikan, di mana pendidikan selama ini diasumsikan hanya kognitif, orientasinya hanya memberitahu, menjadi tahu gitu saja. Maka di kurikulum 2013 itu sudah diarahkan bagaimana menyentuh ranah afektif kan gitu kan. Maka di kurikulum 2013 itu sudah lahir yang namanya bagaimana KI 1 dan KI 2. KI 1, KI 2 itu kan fokusnya kepada sikap. Sikap kepada Tuhan itu bagaimana dan sikap pada sesama manusia itu bagaimana. Tetapi kurikulum 2013 masih punya banyak kelemahan ya pada wilayah implementasi. Ternyata banyak tenaga pendidik kita yang kurang begitu familiar dengan implementasi kurikulum yang daki-daki, yang ruwet, yang jelimet, mulai dari standar kelulusannya, standar isinya, sampai pelaksanaannya, sampai penilaiannya yang paling membingungkan. Maka kemudian disempurnakanlah pada kurikulum Merdeka dengan Merdeka Belajar itu. Nah, Merdeka Belajar ini terlahir dari sebuah situasi yang memaksa kita mau nggak mau. Kita harus memahami adanya disruption kan gitu kan. Adanya probabilitas, adanya persoalan yang akan dialami oleh semua orang. Setelah 2 tahun pandemi, mau tidak mau kita kan harus familiar dengan gadget. Di mana masyarakat harus mulai cerdas menggunakan IT.
Nah, dilihat dalam konteks seperti inilah bahwa pendidikan tidak hanya tatap muka guru dengan guru, tapi bisa memanfaatkan IT. Dengan IT, anak bisa terus belajar sesuai dengan seleranya, sesuai dengan need-nya, sesuai dengan interest-nya. Maka Merdeka Belajar itu adalah memberikan ruang yang cukup bagi generasi untuk mengembangkan potensinya dan menemukan cara-cara belajar. Dulu Bapak Ibu guru kalau mengajar diajari yang namanya ilmu pedagogi kan gitu kan. Jadi bagaimana ilmu mendidik itu, anak harus dididik seperti ini. Sekarang ini kan sudah berubah menjadi andragogi dan hutagogi. Guru mengajar itu harus ngajari anak-anak agar dia menemukan bagaimana cara belajar yang paling efektif dan efisien. Inilah yang kemudian menjadi dasar daripada kurikulum merdeka diantaranya, agar orang itu punya kemerdekaan belajar. Sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan chemistry-nya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan modalitas belajarnya. Nah, substansi dari bangunan kurikulum Merdeka Belajar kalau di tingkat sekolah, sudah barang tentu Kak Samani, jadi kurikulum itu bangunannya kan mengacu kepada 4 standar, nggak bisa diadik kan. Ini konstruksinya ya? Iya, ya, di dalam konstruksi itu. Jadi mulai dari standar kelulusannya, maka kelulusan Merdeka Belajar itu adalah diharapkan adanya efisiensi dan optimalisasi bukan hanya pengetahuan, tapi lahirnya karakter yang berbasis Pancasila. Itu dalam konteks Kementerian Agama ada karakter yang berbasis rahmatan lil alamin, yang kemudian dikenal dengan profil pelajar Pancasila, dan yang kedua adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila itu juga merujuk pada standar-standar pendidikan tingkat internasional. Misalkan seorang pelajar harus kritis, harus kreatif, harus mandiri, beriman dan bertakwa, kan gitu kan, harus mau gotong royong, harus berbhinneka tunggal ika yang global. Karena dengan begitu, maka yang namanya sekularisasi dan radikalisasi tidak tumbuh berkembang. Maka profil pelajar Pancasila ini sebenarnya menjadi filter agar generasi Indonesia itu jangan sekuler, tapi jangan radikal. Artinya di tengah gitu ya? Iya, menjadi generasi yang moderat. Nah, generasi moderat itu kan harus tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang ke depan. Generasi moderat itu kan generasi yang tahu dirinya, tahu orang lain, tahu negaranya, dan bagaimana kita mengembangkan nasionalisme dalam konteks kebinekaan tunggal ika itu. Oh iya, ini kebetulan kan di madrasah ya? Iya, di madrasah. Implementasi dari Merdeka Belajar kalau di lingkungan madrasah gimana nih pendidikan madrasah itu? Penyempurnaannya implementasi Merdeka Belajar itu pada profil pelajar Pancasila di tingkat madrasah dan implementasi penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Bagaimana seorang siswa itu nanti di samping dia itu mandiri, tapi dia juga bisa berkolaborasi, mau menolong orang lain. Seringkali kan antara mandiri dan menolong orang lain itu kan sesuatu yang berbeda. Mandiri itu individual, menolong orang lain itu adalah dalam konteks sosial. Maka dalam konteks madrasah, anak-anak di samping diajari untuk hidup mandiri, tapi dia harus menolong orang lain, sehingga bisa mandiri bersama dengan orang lain. Kalau dalam konteks kehidupan sekarang, seorang itu hanya mandiri sendiri, orang lain itu tidak mandiri, maka orang lain akan menjadi beban pada saatnya. Tetapi dalam konteks kurikulum merdeka ini, maka anak-anak di samping diajari mandiri, ada diajari ta'awun, mau bergotong royong dengan orang lain. Secara umum, sekarang ini kalau dalam konteks madrasah kan baru tahun pertama, Mas Samani. Jadi tahun pertama itu adalah masih dalam mencari formula. Tapi bangunannya hampir sama. Dalam mengajar kita menggunakan hutagogi ya, dan juga blended learning. Hutagogi itu ngajari agar anak-anak ngerti gitu loh, bagaimana cara belajar yang paling pas sesuai dengan modalitas belajarnya. Itu adalah hutagogi. Kalau blended learning itu adalah guru-guru harus menghadirkan banyak metode. Dulu zaman kita anak-anak, kita hanya diajari dengan ceramah, kadang penugasan, resitasi. Sekarang enggak. Sekarang sudah ada basis discovery, inquiry, problem based learning, project based learning. Maka dalam kurikulum merdeka, biasanya dulu kurikulum 2013 itu adalah hampir 100% itu berbasis kelas ya. Dan otoritas ada pada guru, di samping ada kegiatan yang dilakukan di tingkat sekolah, in class dan out class. Nah, dalam kurikulum merdeka itu sudah ada ruang 30% kurang lebih itu untuk proyek. Artinya apa? Anak-anak tidak dipenjarakan di dalam kelas mengikuti proses pembelajaran. Masih ingat kan bahwa sekolah kalau ditanya anak-anak, sekolah itu kamu gambarkan seperti apa? Anak-anak kita mikirnya kayak penjara. Maka ini harus kita merdekakan. Salah satunya adalah desain operasionalnya ada 30%. Bagaimana anak-anak diajak merencanakan suatu kegiatan,
dan melaksanakan kegiatan yang dirancang sesuai dengan kurikulum, dan dia nanti melaporkan, mempresentasikan. Nah ini kalau ditarik bagian dari sistem belajar yang disebut dengan saintifik itu, yang dikenal dengan Molimo ya dulu ya. Anak dalam proses pembelajaran itu harus diajari mulai dari dia harus mengamati dulu, setelah mengamati objek kemudian dia harus menanya, setelah menanya anak-anak diajak melakukan eksplorasi sumber bahan atau kenyataan. Setelah eksplorasi anak-anak bisa melakukan asosiasi, menyimpulkan pengalaman dia dengan apa yang dilihat. Setelah eksplorasi kemudian mengasosiasi, menyimpulkan, anak-anak bisa menyampaikan apa yang dia simpulkan dari proses pembelajaran. Oh ya, ada kendala nggak mengimplementasikan Merdeka Belajar dalam dunia pendidikan madrasah ini? Yang paling rumit itu adalah membangun mindset ya. Sebuah pertanyaan besar, apakah guru-guru sekarang sudah siap secara mindset, cara berpikir untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka? Ini masih butuh waktu. Sosialisasi ke sekolah-sekolah masih belum maksimal Pak Samani. Karena Kemendikbud sejak awal sudah membuat piloting lewat sekolah-sekolah penggerak. Itu sejak 2019, 2020, 2021 mulai optimal, 2022 kan sudah diterapkan. Di lingkungan Kemenang belum ada piloting, belum ada sekolah-sekolah penggerak. Begitu 2022 hanya sosialisasi, kemudian mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah yang paling berat itu adalah membangun mindset ya. Standar prosesnya ini yang berbeda. Proses pembelajaran yang awalnya lebih dominan pada guru, maka dalam konteks kurikulum merdeka, anak diberikan ruang yang cukup mengaktualisasikan ide dan gagasannya. Yang menjadi problem adalah standar proses. Proses itu akan berubah ketika mindsetnya itu berubah. Bisakah guru itu sekarang memberikan kepercayaan 100% ke anak-anak? Ini mindset maksudnya Mindset guru. Termasuk Iya. anak didik? Anak didik iya. Anak didik sekarang. Masyarakat juga kali? Iya, tapi yang paling dominan kan di guru. Karena guru itu menjadi sopir. Ibarat sebuah bus Transjakarta itu sopir yang akan menentukan. Nah kalau sopirnya mindsetnya masih jadul, ugal-ugalan kan bermasalah. Pendidikan itu justru guru ini mindsetnya yang harus dibangun. Secara umum pandangan Bapak, mindset pendidik hari ini gimana secara nasional kira-kira itu? Masih tradisional. Jadi orang mendidik itu masih menggunakan cara-cara yang lama. Misalkan kita harapkan dalam mendidik paling enggak menghadirkan media namanya LCD. Dan ini tantangannya. Tantangan. LCD itu di lapangan akronimnya bukan LCD sebagaimana dipakai ketika rapat-rapat, tapi langsung cangkeme dhewe, mohon maaf. Artinya kan guru banyak ngomong. Sekarang sudah bukan saatnya guru banyak ngomong. Guru ngomong satu kalimat, anak ngomong harus beberapa kalimat. Karena eksplorasi ide, gagasan, pengetahuan anak itu menjadi sesuatu yang penting. Guru harus mempercayai anak yang memiliki beragam potensi dan beragam keunikan. Ini bagian dari mindset Merdeka Belajar. Guru harus memberikan ruang yang cukup anak-anak untuk mengaktualisasikan ide dan gagasannya dalam konteks pembelajaran. Sehingga konsep learning by doing, belajar sambil melakukan, itu menjadi penting dalam Merdeka Belajar. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar ini keunggulannya apa sih dibandingkan dengan kurikulum masa lalu itu atau kurikulum di negara lain? Nah, apa itu keunggulannya kira-kira? Kelebihannya karena kurikulum Merdeka Belajar ini sudah barang tentu evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Hal-hal yang sifatnya itu kurang pas di kurikulum lama, misalnya beban terlalu banyak, maka kemudian bisa dikurangi. Adanya resistematisasi untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisiologi sesuai dengan fase. Jadi kedalaman dan keluasan materi itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, terutama konektiviti dengan dunia kerja, konektiviti dengan pengembangan karakter. Tetapi puasan yang lebih penting itu bukan pada substansi di kurikulum, tapi bagaimana di Merdeka Belajar itu membangun karakter berbasis Pancasila dan karakter berbasis rahmatan lil alamin, religius itu arahnya. Dan itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Betul, beriman dan bertakwa gitu kan, membina manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa. Dan dia menjadi pribadi yang memang akan meneruskan misi kebangsaan, membangun negara Indonesia memang terkenal sejak zaman dulu itu. Ini masih PR besar, apalagi kurikulum Merdeka ini baru berjalan 1 tahun ini secara masif gitu kan. Maka pada tahun depan akan kita evaluasi. Di lapangan guru-guru masih bingung, ini nanti bagaimana rapotnya, laporan hasilnya, ini bagaimana model proyeknya di lapangan. Maka kemudian disampaikanlah masing-masing lembaga pendidikan bisa melakukan improve, bisa mengembangkan model,
untuk proyeknya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Tetapi laporan pendidikan pada akhirnya ada standarisasi nasional, meskipun masih digodok sekarang. Kemudian tingkat kepentingannya, seberapa penting sih sebetulnya kurikulum pendidikan ini diimplementasikan ya untuk menjawab tantangan zaman? Penting atau gimana ini kira-kira? Sangat urgen karena dunia pendidikan kita itu kan selalu berjalan terlambat dari dunia luar. Kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kaitannya dengan pengembangan sosial masyarakat. Di masyarakat itu sekarang sudah 5.0 kan itu kan. Di dunia pendidikan masih 3.0, basisnya masih komputer. Padahal sekarang basisnya kan sudah internet, sudah smart gitu kan. Sehingga sekolah seluruhnya harus menjadi sekolah yang smart, muridnya juga harus menjadi yang smart. Bukan hanya cerdas, tapi sekolah-sekolah itu harus mendidik anak-anak yang cerdas, cakap dan cekatan, cepat gitu kan. Bukan hanya cepat, tapi karakter dan punya komitmen. Nah, ini kemudian menjadi elaborasi kita dengan kurikulum merdeka. Jadi harus, kalau enggak kita nanti ketinggalan dengan dunia kerja, ketinggalan dengan dunia luar. Kalau itu terjadi, maka pengembangan soft skill dan hard skill anak tidak bagus. Sehingga merasa sekolah tidak penting, mohon maaf. Sekolah itu penting, karena akan membangun soft skill dan hard skill. Membangun mindset dan membangun jiwa karsa menjalani kehidupan. Maka bagi kami sekolah itu penting, harus dilakukan dalam usia sekolah. Tapi kalau sampai tua sekolah gak selesai-selesai itu jadi masalah. Iya, kita kan sekarang sudah masuk di era revolusi industri 4.0 ya. Ya. Nah, sudah 5. Ya, sudah 5. Kurikulum Merdeka Belajar ini bisa nggak menjawab output dari konsep ini, menjawab itu gitu? Kalau pertanyaannya kuantitatif bisa, tapi prosentasenya kemungkinan baru 60-75% gitu kan. Karena output dari kurikulum merdeka ini nanti 2-3 tahun lagi, setelah itu kita akan lihat masuk outcome-nya di perguruan tinggi dan di dunia kerja. Dan ini adalah menyiapkan itu. Paling tidak yang dilakukan dengan kurikulum merdeka itu mempercepat proses untuk penyesuaian dengan dunia luar, dengan teknologi, dengan IT dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang tamat dari suatu sekolah itu punya kesiapan kembali ke masyarakat atau melanjutkan di perguruan tinggi. Pilihannya kan ada 2 itu. Jangan sampai anak itu tamat dari suatu sekolah kemudian bambung, bahasa kita dulu. Bambung itu jadi pengangguran tapi kayaknya sibuk gitu kan. Kegiatannya ada tapi hasilnya pengangguran. Enggak, ini nanti anak kalau tamat suatu sekolah bisa melanjutkan sekolah atau mereka terjun di masyarakat, melakukan aktivitas yang bermasyarakat. Apakah itu bekerja atau menggerakkan organisasi di masyarakat, institusi di masyarakat, sehingga output dari sekolah ini punya outcome yang nilainya adalah positif. Itulah yang dikejar oleh kurikulum merdeka. Dia punya cara pandang yang luas dan memahami adanya probabilitas dalam kehidupan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gagal ataupun sukses, dan dia mengambil peran penting dalam rangka mengawal perubahan. Pesan apa yang mau disampaikan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini kepada pendidik, kepada anak didik dan kepada masyarakat? Apa yang kira-kira disampaikan oleh Pak Dokter kira-kira? Kepada anak didik ya kita harus welcome ya adanya kurikulum merdeka, jangan dianggap menjadi beban baru gitu kan. Sudahlah, anak belajar itu belajarlah dengan sungguh-sungguh, kuncinya itu dengan nilai yang tulus, dengan kesungguhan dan optimal. Bagi Bapak Ibu guru, kita ini mengabdi, lakukan yang terbaik. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini sesuai dengan kemampuan, step by step, sesuai dengan perkembangan, tapi jangan terlalu lambat untuk mengadaptasi dengan mengadopsi kurikulum merdeka pada tingkat lapangan, karena ini menjadi penting. Bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana laporan pembelajarannya, bagaimana mengguiding karakternya. Kepada masyarakat, mari kita berikan dukungan, support kepada anak-anak kita dan pada pelaku pendidikan, agar kurikulum merdeka ini menemukan bentuknya yang diinginkan bersama, yaitu melahirkan output dan juga outcome yang siap menghadapi dunia yang probabilitas. Bisa nggak mendeskripsikan individu produk dari kurikulum pendidikan ini? Misalnya skillnya harus bagaimana, bagaimana kira gambaran individunya kira-kira? Kalau secara umum ilmunya harus luas dan mendalam, imannya harus kuat dan kokoh, kecakapannya harus mumpuni, karakternya harus kokoh kan gitu. Sehingga kalau dijabarkan dari Pancasila itu profilnya ini ya harus religius kan gitu kan, harus humanis, dia harus punya integriti gitu kan, kejujuran dan kesatuan dengan orang lain. Dia juga harus punya hikmah yang cukup, mau berkolaborasi. Dia harus mementingkan keadilan sosial itu. Adil itu kan jalan menuju ketakwaan dan perbaikan itu dari keadilan.
Ini kan sesuatu yang sangat ideal dan butuh campur tangan banyak orang, dukungan banyak orang, sehingga outcome dari pelajar Pancasila, produk dari kurikulum merdeka itu bisa kita petik bersama dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Pemirsa, kemajuan informasi dan teknologi dirajut akan membuat manusia-manusia itu terjerembab dalam kegamangan. Nah, dengan globalisasi dan informasi, ternyata dunia ke depan dan kita memasuki revolusi industri 4.0, dunia akan menjadi sebuah komputer besar dan kita ada di dalamnya. Hal ini kita perlu menyiapkan sumber daya kita yang dihasilkan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, kita harus menguasai skill yang tinggi. Yang kedua, kita juga harus memiliki wawasan yang luas. Terima kasih Pak Doktor atas kehadirannya di Dialog Kebangsaan. Terima kasih.